Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat masih bersama channel kita, channel Lelaku Budoyo. Masih bersama saya Agus Dumono. Jumpa kembali pada malam hari ini, kita akan membahas tentang bahasa Jawa yang tentunya dengan logat Ponorogan atau logat untuk warga masyarakat Ponorogo. Bahasa Jawa ini termasuk bahasa yang sangat rumit, sangat sulit untuk dipelajari. Bahasa Jawa ini juga termasuk bahasa yang mengenal kasta. Jadi ada bahasa Kromo Inggil, ada bahasa Ngoko, dan ada bahasa yang lainnya. Penerapannya pun juga berbeda-beda. Dan bahasa Jawa ini juga terkenal dengan banyak dialek. Di antaranya mulai dari bahasa Jawanya sisih kulon, yaitu ada bahasa Jawa Ngapak. Ada yang dialek bahasa Jawa yang asli masih murni, yaitu yang dianut oleh wilayah Mataraman, Jogja, dan Solo. Ada bahasa Jawa dengan dialek Osing, itu di sekitar Jawa Timur sisih wetan atau sebelah timur sendiri. Ini sudah bercampur dengan berbagai macam dialek. Di situ ada perpaduannya dari bahasa Ngapak juga, ada perpaduan dengan dialeknya orang Bali, ada juga dialek bahasa Jawa ini wetanan atau bahasa Surabayanan, Jawa Surabaya, yaitu sekitaran dari wilayah Surabaya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, dan lain sebagainya. Itu bahasa Jawa Surabayaan, arek kalau istilahnya seperti itu. Di Malang pun juga sama, dialeknya bahasa Jawa Surabayanan atau Malangan. Tapi untuk bahasa Malang ini mungkin trennya saat ini bahasa Walian, Jawa Walian begitu. Iya. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membuat skup yang lebih kecil, lebih simpel, yaitu bahasa Jawa dengan dialek Ponorogan atau Ponorogo. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa tentunya. Ini teman saya, sahabat saya yang cukup lama tidak pernah ngopi. Tapi sedang ngopi, Mas. Oh iya, yaitu sahabat Jenggo atau Kang Jenggo biasa dipanggil. Beliau ini aktif sebagai Ketua Lesbumi Ponorogo, PCNU Ponorogo. Dipasrai Lesbumi ini ya saya kira yang kuat ya hanya Kang Jenggo ini. Liane sudah angkat tangan bos. Atau dia sudah melambaikan tangan bendera putih juga. Karena yang paling kuat ya ini. Kira-kira untuk mengganti siapapun nanti kita susah mencari regenerasinya. Lost doll ya. Nah, ya. Selamat datang Kang Jenggo. Sugeng rawuh, selamat. Sugeng piye lah, selamat datang. Sugeng ya Sugeng rawuh. ya. Sugeng ya sugeng, rawuh ya rawuh, datang. Bagaimana kabarnya saiki, Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Cara saiki dulu kita kuru, saiki tambah lemu, Iya. tambah kamulian ya. Iya, yang jelas sekarang rambut kita sudah sama putih lah. Iya. Ini sudah meninggalkan dunia hitam sebenarnya. Ya, soalnya dunia hitam menuju dunia putih ini, Lur. Iya. Eneng sing ngarani lek dagelan ngene iki jane yukur karek Saidi arep dadi ireng ngono. Meh. Tinggal sedikit ini untuk jadi hitam. Iya. Nah, itu sudah melawan lupa lah. Oke, Kang. Seperti halnya dengan posisi jenengan sebagai Ketua Lesbumi ini misalkan. Ya. Kiranya panjenengan nanti kan istilahnya dipasrai nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri apa sih yang biasa dipakai
sebagai untuk melestarikan budaya dan kiat-kiatnya, terutama di wilayah Ponorogo ini ada dialek Panaragan, Jawa sing sisih Ponorogan. Secara umum garis besar bahasa Jawa Ponorogan ini apakah ada perbedaan dari Mataram, Solo, Jogja atau dengan dialeknya orang Jawa Ngapak ataupun dengan itu? Ada perbedaan yang signifikan ngono Kang? Ya. Sebelumnya Mas Khalid ya, ini terima kasih sekali saya bisa datang ke studionya Lelaku Budaya untuk apa namanya nih, podcast semacam ini ya. Nggih. Lelaku Budaya. Jadi para pelaku-pelaku ya, para sing lakoni kabudayan, dadi sing pelaku kebudayaan di Ponorogo. Jadi menjadi bagian dari budaya. Ya, karena nglakoni kabudayan. Nah, orang nglakoni berarti ora dadi bagian. Iya, kudu nglakoni kebudayaan. Orang nglakoni kok oleh bagian ki berarti bisa nyolong, bisa ngutil sik lah. Iya ngutil bagian sing cilik. Sing cilik lah sing gedhe yo ngeruk. Ya blandong. Ini ya. Oke. Terus alhamdulillah sampai ini di ambang-ambang akhir ya jabatan saya sebagai Ketua Les Bumi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia yang merupakan sayap dari Nahdlatul Ulama. Jadi sampai saat ini Les Bumi Ponorogo alhamdulillah eksis, meskipun kita tahu bahwa saya itu praktis kerja cuma 2 tahun, yang 3 tahun itu istirahat pandemi. Jadi pandemi kan tidak nyambut gawe untuk berkesenian dan berkebudayaan, meskipun masih membudayakan gitu loh ya. Membudayakan sesuatu. Iya, oleh tanggapan. Ngalur gitu sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe selama 3 tahun itu kesulitan. Hasil. Blas. Minus banget. Itu 3 tahun. Jadi saat ini Les Bumi Ponorogo Mas Khalid ini alhamdulillah atas dukungan dari teman-teman sekalian, pelaku-pelaku budaya di Ponorogo, Les Bumi sudah bisa berkarya meskipun masih kurang ya. Kalau waktu dulu kita pandemi, aku ingat itu kita membuat lagu-lagu bahasa Jawa untuk namanya apa dulu itu, digital jenenge apa, karya digital apa karya apa itu dulu. Oh iya. Itu kita masih ikut, terus juga kita masih saat ini kita juga masih apa ya intinya itu penelusuran sejarah atau penelusuran situs-situs kebudayaan, situs budaya ini masih, dan kemarin kita juga baru saja dari Rambut Dalem yang merupakan situs perjalanan Pangeran Diponegoro di Mbausan Kidul Ngrayun yang kemudian diresmikan oleh Bupati Ponorogo. Itu juga kita mengadakan kajian-kajian di sana dan melihat bentuk-bentuk benda yang tertinggal di sana, benda apa saja yang akan kita curigai sebagai benda yang layak untuk disebut peradaban masa lalu. Terus juga untuk kesenian kita kemarin pada waktu pandemi kita juga ikut serta untuk tari Olor Warok di UNES Semarang secara digital ya, jadi 9.000 pelaku tari Olor Warok di depan kamera masing-masing, kamera HP masing-masing itu kita juga. Oh, pas hari tari nasional itu? Itu untuk pramukanya sana. Oh. Pramuka sana itu, pramuka dari UNES. Itu kita ikut untuk merebut penghargaan LBID atau Lembaga Profesi Indonesia Dunia. Dan alhamdulillah juga Les Bumi Ponorogo tahun kemarin itu dalam literasi budaya itu kita mengirim 3 anak di perpustakaan daerah Ponorogo untuk mengarang, dan alhamdulillah yang 2 mendapat juara 1-2. Terus juga perkembangan Les Bumi memang di Ponorogo agak baik lah, baik. Mendingan ya. Daripada yo jongono, kita melanjutkan yang lalu toh. Iya. Karena apa? Karena di musim pandemi kita masih bisa seperti itu loh, maksud saya pada waktu pengurusan ini 5 tahun ini.
ada pandemi 3 tahun kita masih bisa berkarya meskipun ya kecil-kecil agak kesulitan bener kadang-kadang. Dan juga saat ini Les Bumi Ponorogo juga mempunyai satu grup reog Lintang Songo, itu grup reognya Les Bumi yang meskipun itu juga masih kocar-kacir karena belum lengkap alatnya, belum ini SDM-nya yang kadang-kadang ya kita harus membedakan antara ini reognya Les Bumi dan bukan reognya Les Bumi. Ya. Artinya podo-podo reog nih duwe apa itu? Duwe pakemnya juga sama sih. Cuma cara penampilannya mungkin yang beda gitu. Ya, itu. Dan juga kalau tentang bahasa Jawa Ponorogan, Les Bumi tetap dengan karya-karya sastra Jawa yang mana kita kemarin juga pada waktu Hari Les Bumi yang tahun kemarin itu kita mengadakan lomba keguritan. Tapi ini untuk Jawa gitu, keguritan sastra Jawa, tapi tidak kita khususkan untuk sastra Jawa Ponorogan, itu belum. Saya ingat pada waktu saya masih muda ya, itu intinya saya masih muda itu ada satu gerakan sastra Jawa Ponorogan, Mas Khalid. Ya. Itu dipelopori oleh teman-teman dari para sastrawan Ponorogo. Termasuk di dalamnya saya juga ikut meskipun saya tidak aktif betul. Itu ada kelompoknya Mas Arim Kamandoko atau Mas Koko, terus juga almarhum sing gondrong itu. Iya. Iya, terus almarhum dari Pak Wahidin, terus almarhum dari Kang Sumono Sandi Asmoro, terus almarhum Pak Heru Subeno, dan teman-teman lain banyak yang pada waktu itu menulis sastra Jawa Geguritan Ponorogan, namanya Geguritan Ponorogan. Ini pernah terjadi dan pernah cetak satu antologi kalau saya lupa ya judulnya apa itu. Satu antologi telah tercetak pada waktu itu dan dibacakan di salah satu pementasan teater di Ponorogo. Pada waktu itu teater di Unmuh kalau nggak salah itu. Pementasannya di Unmuh itu pernah dipentaskan sastra Ponorogan. Nah, saya tertarik sekali. Sayangnya saat itu cuman itu baru saya baru tahu itu, dan juga sampai saat ini kok kelihatannya macet gitu loh, atau vakum, atau memang mencari generasi sulit. Itu kita yang iya, programnya ora jalan. Programnya jalan. Mungkin butuh apa programnya berjalan kan gitu. Ya biasa. Program itu kan butuh support, Pak. Butuh support, iya. Support karo sponsor. Iya, sponsornya kurang gitu. Lek sponsornya pribadi ya mesti orang kebul buritan kan. Iya. Yang kesulitan memang untuk sastra atau bahasa Jawa, bahasa Jawa ini untuk hal penggerakan semacam itu, sastra Jawa Ponorogan ini memang kesulitan juga. Sampai saat ini berapa sih yang eksis untuk media saja untuk sastra Jawa itu berapa sih yang eksis itu? Paling banter Panyebar Semangat dan Joyoboyo. Apalagi ini ditambahin logat Ponorogan. Nah, bahasa Jawa, sastra Jawa atau bahasa Jawa Ponorogan ini kesulitan sekali karena apa? Sekupnya sangat sempit karena sempat Ponorogo. Padahal kita tahu bahwasanya gerakan-gerakan semacam ini perlu untuk dipicu, perlu untuk istilahnya dilestarikan karena bahasa itu adalah identitas, Pak. Identitas. Jadi ini sangat perlu. Apa sing bedane antarane wong Jawa wong Kalimantan ya basane. Salah satunya itu. Lah logat ini juga identitas. Apa sing bedane Surabaya karo Ponorogo? Bahasane logate. Lah Ponorogo no hento-hento ngono. Nah, sing tembung-tembung bangetake. Tembung-tembung bangetake. Hento-hento. Lah lak nang gone Surabaya ya apa rek kan gitu. Ini yang membedakan antara iki Ponorogo karo iki Surabaya. Ndak ada Surabaya terus engko delondonge sapa kan bingung. Ndak kuat Ponorogo. Surabaya ndak enek kata delondonge sapa. Itulah di Ponorogo adanya, delondongane sapa sih iku? Ora enek. Kan dipadu antara Ponorogo dan Surabaya kan rak pantes ya delondongane sapa kuwi. Kan gitu loh. Ini identitas semacam ini yang sangat penting untuk dilestarikan sehingga meskipun ya anak-anak sekarang juga sudah tidak lagi mungkin mengenal basa-basa logat Ponorogan, apalagi logat Ponorogan
basa Jawa wis kangelan anak-anak niki. Oh ya. Saya ingat ini anak-anak yang lahir di tahun 2020-an atau tahun 2015 ke sini lah. Istilahnya itu kan sudah banyak di sekolah-sekolah itu, dan di keluarga pun mereka sudah menggunakan bahasa nasional. Nasional ya. Ya. Dan bahasa Jawa atau bahasa nenek moyangnya dulu itu malah sudah hilang. Sudah hilang. Sudah tidak memakai lagi. Saya teringat ada satu kawan dari Banjarnegara. Iya. Nah, istilahnya di sana itu kan identik dengan bahasa ngapak. Ya, hampir seperti Cilacap dan sebagainya. Ketika di keluarga, tapi umurnya itu sudah tua sebetulnya. Di keluarga itu ternyata tidak memakai bahasa Jawa ngapak, tapi memakai bahasa nasional dengan logat ngapak, gitu loh. Dia mengakui sendiri kalau dia tuh merasa kesulitan untuk berbahasa Jawa. Iya. Cuman saya lebih familiar, lebih enak dengan bahasa nasional, tapi dengan dialek ngapak, Jawa ngapak. Gitu. Dia mengakui sendiri. Nah, otomatis ini kan diturunkan kepada anaknya, generasi berikutnya. Nah, lama-lama ini sekitar 10 tahun yang akan datang, terutama di daerah Ponorogo ini ya, atau bahasa Ponorogan ini ya bisa hilang. Wilayah perkotaan yang paling parah itu. Iya. Wilayah perkotaan, dan di situ kalau tidak ada semacam usaha dari misalkan dari pihak-pihak terkait, gitu Kang. Kayak Dignas, terus dari pihak-pihak sekolahan dan lain sebagainya, itu ya mungkin nanti basa Jawa sing dialek Ponorogan atau Ponorogo ini wis hilang. Persuku kata pun mungkin wis ora eneng kan. Wis ora eneng. Contohnya persuku kata bahasa Jawa nih ono ya. Nah, ono itu mulai dari barat kan istilahnya di Jawa, bahasa Jawa yang bagian barat ngapak ana. Ngetan sithik ning gone Yogya ono. Ngetaneh ning daerah Ponorogo, Matraman kene iki enek. Tapi lah yang duwe ning Ponorogo malah buk. Ini bahasa. Nah ini loh, dialek-dialek semacam ini. Jadi kalau di Ponorogo itu bu itu kok bukan jembatan, tapi bu itu itu kan. Bu ora enek apa-apa. Nah iya, itu ono. Jadi dari bahasa ono, ana, enek. Nah, terus nanti di wilayah timuran juga beda lagi. Gak ono. Ada penekanan huruf mati di belakang. Ono. Lah iya. Itu kali orang dilestarikan. Iya. Terutama yang paling memprihatinkan itu kan ini tuh Kang. Iya. Di keluarga itu ya ono makom bapak, orang tua, anak, saudara. Iya. Nah, itu basa ini saja sudah kecampur-campur. Iya. Tidak mengenal kasta. Lah itu loh sing susah. Nah, itu kan bahasa Jawa sing yang mengenal kasta, mengenal tingkat derajat untuk bisa berkomunikasi. Nek tidak ada upaya dari pihak-pihak terkait, iso-iso ya malah jadi bahasa nasional. Ya, yang sangat kita prihatinkan memang saat ini ya. Kadang-kadang anak-anak ini sudah dilatih untuk bahasa nasional sejak kecil. Jadi ketika saya pernah bertanya kepada teman saya, carane anakmu ya apa? Anak bahasa Surabaya kan tanya pada saya, anakmu ya apa Kang? Ya panggah lah anak saya pakai bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa ini saya terapkan karena untuk berlatih ya ben bahasa Jawa dengan bahasa Jawa ngoko dulu. Ngoko ya ngoko asor apa-apa wis, ngoko asor. Jadi kalau ngomong peneragan dengan kata kalimat delondongi, kalimat peneragan ini apa ya? Delondong ini itu adalah kalimat yang maksud saya adalah ngoko ya ngoko andap lah, ngoko asor, ngoko kasar istilahnya, kalimat semacam itu. Itu di Ponorogo. Piye delondongmu? Lah, piye delondongmu kan ngono. Bagaimana anakmu? Sebenarnya kan gitu. Ya. Bahkan kalau kita cari pada kamus basa Jawa mungkin delondong itu kalimat yang sangat kasar, tidak
tidak bisa untuk ya kita mohon maaf ini tidak usah saya artikan karena ini bahasa-bahasa semacam itu yang memang terjadi di Ponorogo, diakui tidak diakui dahulu semacam itu. Dan itu pernah lah ngomong bapak aneh enggak bapak aneh kadang-kadang gerangane. Ya, gerangane. Ya apa gerang. Lah, ning Ponorogo ini ada kalimat yang unik bagi aku, ngoten nggih. Itu ada kalimat mak. Mak itu tidak kepada ibu, tapi kepada bapak. Semak. Oh ya. Semak. Jadi singkatan dari semak itu adalah mak. Mak. Ini panggilan kepada orang tua. Oh ya. Orang tua bapak kita itu semak. Kok ngerti mak? Dari atau mana, yang mak? dituakan. Yang dituakan, semak yang dituakan, ditokohkan di situ. Soalnya mak-makane sapa? Mak-makane sapa lah, ya itu. Jadi orang tua di belakang dekengane sapa? Dekengane sapa? Padahal kak ngomong dekengane pusat, ini mak-makane pusat juga. Mak-makane pusat ya. Mak-makane pusat ono iki. Betul. Nah, itu kan ya termasuk dialek Ponorogo. Ya? Atau bahasa yang umum dipakai di daerah Ponorogo. Ini bahasa sehari-hari di Ponorogo pada waktu saya masih kecil. Semak. Terus saiki ya ketika aku kalian banget dik winginane durung suwe niku enek bocah cilik iku dolanan cah cilik dolanan ngono. Lah pada waktu iku bocah iku ditimbali mbek buke. Ayo pulang dulu. Gak siram. Padahal kan campur juga kan sebetulnya. Nah, inilah yang tadi dikatakan adalah lebih enjoy menggunakan. Nah, mungkinkah juga nanti kita harus menerapkan bahasa Jawa logat peragaan dengan bahasa Jawa logat peragaan yang modern. Ini kan campuran akhirnya malian tadi ini kan. Mungkin kayak gitu atau bagaimana ke depan. Kita kan kadang-kadang juga padahal di bahasa Jawa ini bagi sing kulino itu yo enak-enak saja, enak-enak saja. Kayak aku ketika ngomong karo kanca-kanca mesti ada bahasa Jawa sing enak-enak wae. Lah, begitu saat ini lahir sejak kecil dilatih bahasa nasional. Inilah bahasa Jawanya yang hilang. Bahkan banyak ya terjadi semacam ini. Bahkan di syair-syair lagu saat ini kan sudah dicampur-campur dengan bahasa Jawa, dicampur bahasa Indonesia. Betul. Bahkan kadang-kadang salah kaprah juga. Salah kaprah apa? Ketika nanti lagu misalnya iki tulis sing kidungku kanggo sira Hapsari ning kalbu ngono. Kan ngono niku kadang bar Hapsari ini kanggo sira wong ayu. Ngono kan yo kena wong ayu nyebut nang Hapsari itu kan jelas kalimat kepada perempuan. Tapi Kang Mas loh, Hapsari Kang Mas terusan loh. Kadang-kadang kan semacam ini yang kadang-kadang kita kaget loh. Kok ngene malian kan ngono loh. Jangan-jangan nanti Hapsarinya Laura. Lah yo, ini yang paling kadang-kadang kita prihatin juga. Ikut dicompar campur terus akhirnya malah kadang-kadang yo malah ngono kuwi lah. Malah ngono kuwi kadang-kadang arti juga sudah hilang artinya. Wis kelangan syair yang kudune digawe syair syair adalah satu kalimat yang indah menjadi indah tapi tidak paham artinya ngono loh. Iya. Seperti itu. Dan mereka tidak sengaja loh melakukan itu. Ya karena kulino. Dan tidak ada yang mengajari. Yang mengajari ya. Sekarang kan minim, sing marah iki lho ora ono. Nah, dari orang tua sendiri kan mungkin orang tua yang generasi generasi milenial itu ya ora ngerti carane piye. Karena bahasa Jawa dulu enenge nggo ning sekolahan, pelajaran itu padahal mulai dari angka, huruf sendiri itu kan bahasa Jawa termasuk bahasa yang mempunyai huruf sendiri dan angka sendiri. Dan penyebutannya sendiri. Lah ngono wis lali. Bocah saiki ning sekolahan misalnya ada bahasa Jawa tapi tidak sampai ke hitung-hitungan. Ketika dia belanja di satu toko, nah belanjanya itu ndilalah sing duwe toko pakai bahasa Jawa. Iya. Susuke kembalinya berapa? Selawe. Dia masih tanya kepada orang tuanya, selawe itu berapa mah? Itulah. Iya. Oh, selawe kok ora roh iki terus bisa diusaha iki. Ini yang kurang paham itu orang tuanya atau anaknya memang di sekolahan ora diwarai. Nah, seperti itu. Itu kan termasuk salah satu bentuk bahasa Jawa itu lama-lama nanti ora dilestarikan di sekitar Ponorogo seperti ini kan juga akan hilang. Terlebih ya. Kamus-kamus bahasa Ponorogo ini juga artinya bahasa Ponorogo ini masih dilestarikan ketika berada di desa-desa dan itu pun juga sudah mulai terkikis pelan-pelan ya karena
bahasanya kan memang agak kasar gitu loh, agak kasar, terus logatnya itu bedani. caranya memang anu kan panjang ento. Nah, Hmm. semacam itu kan masih sudah nggak dilestarikan lah, nggak dilestarikan, tidak dipakai karena itu ada tembung bangetake. Lah, itu pun saat ini terus kalimat-kalimat delondonge itu kan kelihatan saru, itu akhirnya menjadi halus. Dan ini menandakan sebetulnya apa ya? Mataraman inilah, lingkar Mataraman ini sudah mulai dengan bahasa-bahasa Jawa yang mulai tertata dengan halus. Meskipun dahulu memang bahasa Jawa duwe angga ungguh basa. Ya. Angga ungguh basa atau totok rom apa ya, angga ungguh apa jenenge, Pak? Yus. Yo, Cara-cara ya tadi ada kasta-kasta tadi Ya, loh. kasta. Kasta ada wong sepuh itu piye Mas Sepuh Romo kudu Inggil. Romo Inggil, terus kepada Romo Inggil masih dibagi lah Romo Inggil. Terus nanti bagi anak muda bagaimana. Ini adalah lambang bahwasanya penghargaan kepada orang tua, pada orang Jawa itu sudah dimulai dengan cara menghargai orang tua dari bahasanya saja. Ya. Ini sudah dilatihkan. Ngono lho. Jadi dengan cara demikian, ketika bahasa Jawa ini meskipun diterapkan kembali, itu ya saya kira akan terjadi juga karakter-karakter bahwa anak itu kudu hormat ning wong tua. Anak itu kudu menghargai kepada yang lebih tua usianya, ngoten. Jadi dengan cara itu budi pekerti atau apa ya namanya? Budi pekerti, akhlak ini sudah dilatih dari bahasanya saja. Apalagi insya Allah dengan cara-cara semacam ini juga bisa untuk menanggulangi bentuk-bentuk ngelamak lah. Menanggulangi bentuk ngelamak, bentuk ora patuh ning wong tua, bentuk ketidaktaatan itu akan terlatih dari bahasa-bahasa Jawa ini bila diterapkan kembali. Dan di sekolahan-sekolahan kalau sudah memang ya masih kurang ya Mas. Kalau memang hanya 2 jam pelajaran 1 minggu mungkin masih kurang juga. Ya, betul. Karena untuk menerapkan bahasa Jawa yang sekian banyak. Belum lagi bentuk-bentuk tembung salah kaprah, tembung-tembung lain, tembung wae akeh basa Jawa iku apalagi dan mufradate sing luwih. Apa Ya mufradat. Yes. Kambose. Yes, basa campur-campur lah ini. Ya, Ya. dengan bentuk-bentuk semacam itu bisalah kita pakai kembali. Ini yang harapan-harapan kita ya, kita latihan dari geguritan, dari bentuk-bentuk karya sastra itu kita latihkan kepada anak-anak yang ingin belajar juga kami siap gitu loh. Ya, saya juga mempunyai semacam pandangan atau keraguan lah nanti. Akankah basa dialek Ponorogan ini jadi bahasa panggung? Istilahnya ketika ada pentas seni reog. Nah, itu terus hanya dipakai di situ saja. Nah, ya entah dan lain orang lama, orang delomok. Nah, seperti itu kan hanya untuk saat ini di panggung-panggung reog saja. Iya. Padahal umpama disampaikan dipakai di keseharian kan ya wajar saja, sah-sah saja. Asalkan yang dipakai, yang dijak omong itu juga mengerti, paham. paham. Dan Tujuan komunikasi kan saling memahami. saling memahami, ya, saling memahami. Jadi, Mas Khalid, memang seperti itu di panggung-panggung. Bahkan saat ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari generasi-generasi saat ini sudah banyak yang tidak mengerti tentang dialek Wanragan ini. Dialek Wanragan ini juga bahasa Jawa ini. Ini sudah tidak mengerti sehingga mereka juga jarang untuk melakukan komunikasi dengan bahasa-bahasa logat Wanragan ini. Lah, kenapa? Yang saya pikir sejak dulu itu kenapa kok harus bahasa Wanragan ini hanya sekedar dipanggungkan? Karena apa? Karena mungkin itu tadi loh. Apa itu? Dari bentuk-bentuk logatnya kok ngene loh. Rodok-rodok beda. Ada kasare banget. Ya. Bahkan saya ketika nulis pakai kata delondongi saja ini. Aku ragu-ragu loh nulis kadang-kadang sian. Wah, kok ada tulisan delondongi elek apik yo. Kadang-kadang gitu. Apalagi ketika nulis apa itu geguritan. Geguritan kan harus sastra yang rodok tak pilih sing halus misalnya. Aku dudu damar wulan. Terus sing nopo bejo nalikane enteke cerita, apa pungkase cerita. Wong terus aku mau delondongi wong
widak pedaratan apa terus kudu ngono iki kok. Kan kadang-kadang harus saya tanya dulu pas enggak iki nanti kalau tak pakai yang kayak gitu. Jadi saya ingat sekali dengan bentuk Mas Arim Kamandoko dan juga kawan-kawan yang dahulu dengan sastra Jawa Panaragan ini. Saya sangat senang sekali dahulu dan saya sangat domblong ketika melihat mereka pentas itu, sangat domblong di panggung itu. Wah, apa ini Gurit Panaragan? Saya tuh datang menyaksikan benar pada waktu pementasan Gurit Panaragan ini. Lah, maka kemarin saya terpancing ingat ini, saya adakan satu program di Les Bumi itu dengan lomba nulis geguritan. Alhamdulillah itu pesertanya itu ya Musa Ide. Mungkin ini apa kurang publikasi, apa memang tidak ada peminat. Kadang-kadang saya seperti itu. Pertanyaan saya itu. Sepi publikasi. Sepi tanpa sponsor. Itu ya tanpa sponsor itu malah jelas sih. Ini dan saya yakin juga loh untuk Grebeg Suro ini belum tentu loh ada di Harlah Ponorogo dan Grebeg Suro ini ada agenda ini belum tentu agenda untuk mengembalikan bahasa Panaragan, logat Panaragan ini belum tentu. Dan ini saya kira untuk dinas terkait seperti kata Mas Khalid berkewajiban juga untuk menyelamatkan atau melestarikan tentang adanya bahasa logat Panaragan ini. Tentunya ya dinas pendidikan, kerjasama dengan dinas pariwisata atau bagaimana. Ya tentunya harus ada dukungan lah. Gitu. Dan saya masih teringat di Jawa Ponorogo itu ada, kalau di bahasa Arab ada namanya Sihwat Muntahal Jumuk. Itu ya. Iya. Sihwat Muntahal. Jadi untuk melafatkan sesuatu itu ada perbedaan khusus di Ponorogo. Iya. Nah, misalkan nek bahasa Jawa itu gedi, di Jawa Tengah, Jogja dan Solo itu Sihwat Muntahal Jumuknya itu gede banget. Gede banget. Nah, kalau di Ponorogo gede. Lah itu tembung banget ake. Ya, tembung banget ake. Sihwat Muntahal Jumuk itu kan bentuk daripada asli ditambahi dengan huruf U dan dengan penekanan agak sedikit panjang pengucapannya. Gede banget. Gede padahal kan gede banget kan ora mungkin. Wis gedene campur-campur iku. Lek gede banget itu khas untuk dialeknya Solo atau Mataram asli masih murni. Tapi kalau yang Ponorogo gede. Enggak usah pakai banget. Enggak salah banget. Gede tenan. Gede. Seperti yo anu iro gede kok ngono. Nah, seperti itu kan itu di tahun-tahun belakangan atau generasi Z sekarang ini kan wis ora eneng sing muni atau jarang sekali yang memakai itu. Iya. Padahal dulu saya ada teman di Sumatera punya cerita begini. Kalau orang Ponorogo itu matinya lama. Matinya angel. Nah, ketika ditembak, misalnya ada musuh bawa senjata tembak gitu. Nembak wong Ponorogo itu susah matinya. Iya. Nembak orang Madura tembak dor mati. Nah, orang Sumatera tembak dor mati. Ketika orang Ponorogo tembak duor baru mati. Kata duor. Ini bahasa-bahasa yang bocah saiki wis ora roh. Ora paham. Ora paham. Hanya mengenal bahasa Jawa kulitnya saja. Bahasa Jawa itu ya banyak di Ponorogo itu kan kosakatane ya yang khas di Ponorogo wakeh enggak lho. Iki penutur-penuturnya itu susah aneh kan saiki. Wis enggak ono, enggak enak. Memangnya wis kentekan. Enggak kentekan sebetulnya karena terbukti masih ada pentas-pentas reok yang pakai logat-logat seperti itu. Ya, seperti itu kan. Tapi ya hanya di panggung. Bahkan kalau jenengan ngendikan tentang bahasa Panaragan masihkah ada di panggung? Hanyakah ada di panggung? Saya juga kadang-kadang berpikir salune engko basa Jawa iki arek sutresna atau hanya pecinta bahasa Jawa. Sing tresnane basa Jawa tok sik enek. Iya. Kadang-kadang berpikir ke situ Mas. Makanya ya banyaklah tugas kita sebagai untuk lelaku budaya itu banyak sekali tugas-tugas tentang penyelamatan kebudayaan daerah. Dan jangan dikira ketika kita memakai bahasa Jawa logat Panaragan terus pakai bentuk-bentuk ini kita terus tidak cinta tanah air atau
kita tidak cinta nasional, tidak. Itu adalah jalan untuk memperkokoh budaya nasional kita, bahasa nasional kita gitu loh. Iya, betul. Karena di Ponorogo terutama untuk melestarikan Jawa dialek Panaragan ini kan terkendala juga, bukan tanpa kendala ya. Di antaranya banyak sekolah-sekolah sekarang ini kan menerapkan bahasa nasional, terutama di pondok pesantren yang sifatnya pondok modern dan sebagainya. Itu kan mereka tidak mengenal bahasa ibu atau bahasa induk dari orang tuanya, tapi mengenalkan bahasa nasional. Otomatis yang awalnya dulu berangkat dari rumah, misalkan di Ponorogo ini dari satu kecamatan di Ngayun misalkan, terus ketika mondok di salah satu pondok atau sekolah di kota yang di situ menerapkan bahasa Indonesia atau bahasa nasional, ketika dia pulang setelah lulus itu kan merasa canggung, Nah, cara awake dhewe itu langkah-langkah yang ngono terus piye Kang carane ngono? Atau kita memberi pemahaman kepada orang tua walaupun anak iki di sekolah kenyang pondok modern ataupun di sekolah-sekolah yang taraf nasional atau internasional, tapi basa Jawa khususnya di Panaragan ini kan ya tetap dinggo. Ojo lali unggah ungguhe wong Jawa, ojo lali andap asore, ojo lali dengan susunan gramatika bahasa Jawa sing bener. Kadang saya itu juga merasa prihatin juga. Ada satu tokoh, dia bilang begini, kepada dirinya sendiri dibasakne matur. Iya. Nah, gitu. Kadang-kadang mungkin kalau tak pernah rak mriko. Nah, itu kan. Atau bahasane ngendikan untuk saya. Iya, ngendikan untuk saya. Misalnya kita lah kalau wow ngendika ngeten. Nah, seperti itu. Atau bahasa matur itu kepada orang yang lebih tua, lebih dihormati. Nah, ternyata bahasanya ora pas. Misalnya Mas Jenggo matur. Nah, Kang Jenggo matur pada posisinya lebih tinggi. Yang membicarakan ini posisinya lebih rendah. Kudunya kan antara ngendikan dan matur itu beda makom. Mas Jenggonya itu lebih tua dan ngendikan, kalau saya matur. Nah, otomatis kan bahasa ini sudah tertukar-tukar. Nah, ini yang tidak dipelajari atau di sekolah ini masih banyak PR masih banyak. Tugas-tugas budayawan atau sastrawan atau ahli bahasa Jawa ini memang juga banyak untuk bahkan ketika kita ada teater Kiai Warok kemarin, teater bahasa Jawa itu kita sudah merasa wah ini kalau dengan jalan ini kita bisa mengenalkan bahasa Jawa Panaragan dengan lebih tepat atau bagaimana. Tapi ya kita kembali lagi untuk pengkaderan ini memang kadang-kadang ya kesulitan juga, apalagi dengan pakai bahasa Jawa sing kadang-kadang bahasa Jawa ning ngono kuwi alusan terus bagaimana, padahal setelah pemetasan trah itu saya mencoba dengan teman-teman itu kita gali dengan cara pemetasannya dengan bahasa Jawa nguku. Artinya bahasa Jawa nguku. Bahkan ketika sebenarnya ada tembang yang dinyanyikan oleh salah satu tokoh Niken Gandini pada waktu itu, saya rubah dengan geguritan atau puisi Jawa. Saya rubah sebenarnya hanya apa? Untuk ben mudah mereka tidak ben aja takut pada waktu itu gitu loh. Dan alhamdulillah sukses pementasan. Tetapi setelah itu ya teman-teman untuk kembali lagi menyusun pentas kedua ini juga sulit sekali untuk mencari betul. Mencari kader ini atau bintang-bintang artis-artisnya lah, katakanlah demikian. Ini kita kesulitan. Dan Mas, apa itu kalau memang banyak sekali, tidak hanya di daerah Panjenengan, mungkin di daerah saya juga sama, ketika bahkan kudune awake dhewe ngomong engko aku tak suwan rono, engko aku tak tindak rono. Terus hal itu memang kenapa orang Jawa itu harusnya adalah menghargai yang lain itu lebih tinggi, yang lain itu lebih tinggi. Jadi dia mestine ngasor nih derajate dhewe. Ngasor derajate dhewe wong Jawa iku. Dadi lak duwe keluwihan, duwe apa wae. Ora usah dituduh-tuduhke ngono lho. Artinya disingketake. Dadi sehingga dengan demikian
orang Jawa itu akan menghargai yang lain. Menghargai yang lain. Betul. Jadi lak wong liya ya diomongne ngendikan, awake dhewe kok sekedar ngomong, tuang matur. Nah, Itu yang sejak dulu terjadi. Jadi dari bahasanya saja sudah kelihatan bahwasanya orang Jawa iku lak duwe apa-apa disingetake ora dipamer-pamerake. Artinya sifat liya itu dihilangkan, ngeten lho istilah itu. Betul. Itu dari Atau gini aja Kang, misalkan yang paling menonjol untuk dialek Ponorogan itu kan apa? Kosakata bangetake. Bangetake tembung-tembung sing bangetake. Tembung bangetake. Itu aja kita budidayakan. Kita lestarikan. Lestarikan. Karena ini menjadi ciri khasnya Ponorogo. Iya, mungkin. Di Jakarta pun nah itu masih entah-entah ya reoke ya. Iya, entah-entah reoke. Cuman sing nganggo gowedi. Wow. Nah, wes jan sak pira ki gedine misalnya ki mah tabrakane piye? Gak lek wong Solo kan njukur jreng. Atau di Jawa Tengah yang lainnya jreng. Lah kalau di sini jerueng. Nah, brok biasa orang mantep. Nah, terus bruwak. Nah, itu perlu dilestarikan kan? Iya. Karena tahu, wah, iki mesti wong Ponorogo. Dan ini membedakan dengan ciri-ciri yang ada di sana. Misalkan di Jawa Tengah bagian bagian utara kan ada dialek namanya Dipati misalnya kan. Ada ya. Putih. Nah, itu lek ora wong daerah Rembang, Pati, Kudus dan lain sebagainya, ora mungkin dia memakai dialek seperti itu. Kan sudah kelihatan. Terus atau di Bojonegoro, di siapa itu? Gus Baha itu mana itu? Rembang. Nah, itu ada istilah nem. Sandalem, gonem, maem padahal makmu. Ibumu. Bukan maem makan. Bukan maem makan ya. Iya. Maem. Seliram. Itu orang akan paham, langsung nyantol. Wah, iki mesti wong daerah Bojonegoro. Iya. Nah, seperti itu kan. Iya. Nah, ini yang perlu kita lestarikan. Ayo ngajak kanca-kanca sing sak Ponorogo iki sajake lungguh ning warung penak gayeng omongane nganggo dialek Ponorogan. Mungkin bisa digawe Kang, semacam wadah. Iki kok hari ini atau satu minggu ini marung yang kene ngopi nang kene gawe dialek Ponorogan tanpa memakai bahasa nasional dulu. Iya. Iya. Ayo, misalnya seperti itu gawe. Lah itu dibentuklah dokumentasi. Mbah kuwi di live-ne apa piye carane agar bisa dipublikasikan, digawe video, digawe channel dhewe khusus basa Ponorogan. Nah, iya. Gawedi mantep. Iya. Nah, kaya basane Semar kan mel sak dulita. Iya, itu bahasa Jawa nguku asor ya. Nguku asor. Semar itu juga pakai bahasa Jawa nguku asor ya. Jadi memang Mas. Aku kadang-kadang ini berpikir setelah sekolahan ini melaksanakan bahasa Jawa 2 jam itu, pelajaran 2 jam dalam 1 minggu. Terus didukung juga oleh penerapan secara pemerintah, misalnya iki engko dina Rebo tok iku pemerintahan nganggo basa Jawa. Ponorogan. Ini juga lebih asik juga. Dan ini lihat budaya yang hebat betul inilah dilaksanakan. Jadi ya campur-campuran lah awal-awal itu. Saya ingat dengan teman saya yang dulu juga pernah menjadi penjaga gawang budaya Jawa Pos. Mas Benari Nabunenar itu membuat sastra Jawa modern. Sastra Jawa modern. Tadi itu Jawa modern. Sastra kan tulisan ya. Jadi ini bahasa Jawa sing digawe modern. Jadi cara nulis itu aja kadang-kadang kita sudah lupa. Jadi lah TH itu tidak dibaca T. Dibacanya to. T. TH itu lah ceto itu pakai TH. Nek lah ceto itu enggak pakai TH. Cetak itu enggak pakai TH. Nek lah cita itu pakai TH. Ngono iku sing cara-cara bersastranya saja kita sudah kadang-kadang poster gede nulis T nganggo TH gitu. Ini wakeh banget. Jadi memang sudah banyak terlupakan toto tulis ya wis oke sing lali. Bosone sok sing lali apa maneh aksarane ngoten lho. Padahal aksara itu
di Jawa, secara Jawa kan juga ada ada To, iya. Hono Caraka. Caraka padha Jayanya. Sawala. Doto Sawala padha jayanya Doto lah, Doto lah. Doto. Mogo Boto lah itu kan ada. Iya, iya to Iya. kan to. Ya itu perlu menjadi PR lah awake dhewe. Iya, mangkap kabeh-kabeh engko sing kudu sapa sing nekasi lelaku budaya ayo. Wong pelaku budaya Ya, ini tugasnya yang ngono kuwi memange dan itu memang berat Iya. sekali. Tugas-tugas yang ngono disampirne terus-terusan. Apa budayawane sapa iki mau? Anune piye iki mau? Nggih. Minimal saya gini, Kang. Mm-mm. Kalau misalkan di instansi, Heeh. minimal saya juga menjadi bagian dari pelestarian budaya bahasa Jawa khususnya Ponorogo. Heeh. Misalkan saya mlebu kantor, Heeh. di situ ada pelayanan yang memakai bahasa Indonesia. Iya. Saya jawab dengan bahasa Jawa. Hmm. Saya kemarin atau setiap kali saya masuk ke misalnya ke bank atau ke teller Nggih, nggih. atau ke salah satu supermarket, dia mari silakan masuk. Bisa kami bantu? Oh nggih, Mbak. Kulo badhe pados niki. Lah. Lah, dia memakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, dan saya memakai bahasa Jawa. Jawa. Tujuannya tetap bisa nyambung, bisa paham dengan apa yang kita bicarakan, Iya. tapi walaupun dengan memakai dua bahasa yang sama. Minimal dia memakai bahasa resmi itu untuk sebagai bentuk kewajiban dia melayani konsumen Heeh. atau melayani pasien. Heeh. Nah, kita sebagai orang Jawa asli itu Iya. berniat ya hanya melestarikan budaya. Basa Jawane ben ora ilang. Bejo ilang. Nah, gitu loh. Bejo ngapek dilalekke. Bisa dilalekke. Nek seperti itu nanti ya 10 tahun ke depan wis ora ono basa Jawa. Karek Enek. Sutresno, Ah, Sutresno basa Jawa, ya karek sak diter sing tresnani basa Jawa. Oke, misalnya perbedaannya ya wakeh sakjane kan. Wakeh ya. Iya, Misalnya, wakeh. Misalnya awake dhewe iki ning contone ning gone Ponorogo iki eneng basa Panggah. Iya. Kalau ning nggon ngendi daerah Witanan Mojokerto, Jombang, Surabaya iso ora enek Panggah iki. Pancet. Heeh. Pancet ae kono iku ya ngono lah ya. Iki ada Panggah ya iki. Wah, seperti itulah. Ya itulah salah satu bentuk usaha di kita dengan niatan kita tetap untuk melestarikan budaya bahasa Jawa dengan dialek Ponorogan. Alhasil semoga konten kita, usaha kita pada malam hari ini bisa didengar oleh beberapa pihak terkait, instansi-instansi yang menaunginya, terutama Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kebudayaan, karena kita miris dengan terutama generasi-generasi yang saat ini sudah sangat minim untuk memakai bahasa Jawa dengan baik dan benar. Nah, cukup sekian dari saya di channel Lagu Budaya ini. Terima kasih, Kang. Ya. Guys, Masih. bisa ketemu lagi di lain waktu, gitu. Nggih, nggih. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap bersemangat untuk nguri-nguri budaya Jawa khususnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.